Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6. Bukan sekadar pelayan klub malam. Jaga mulutmu, kan? Cakra bukan pria rendahan. Kau yang rendahan. Kau bahkan terlalu murahan dan sangat menjijikan. Cerca Yubi dengan menggebu-gebu. Percayalah, amarah wanita itu saat ini begitu meningkat pada Kani. Kau membelanya? Tanya Kani tak percaya. Kau tidak tahu apa yang dia lakukan di luar, kan? Dia hanya seorang pelayan di klub malam, Yubi. Dan tidak menutup kemungkinan, dia menjual dirinya, melayani wanita-wanita yang haus belayan di luar sana. Mulut Kani seketika terkatup rapat, wajahnya tertoleh karena tamparan keras setelah mengatakan hal buruk tentang Cakra. Halo, Pak. Itu, Pak. Bu Yubi dikunci di ruang kerjanya oleh Tuan Kani. Dek. Cakra langsung berdiri dari duduknya saat mendengar laporan dari sekretaris Yubi, yang mengatakan istrinya sedang dikunci oleh Kani. Kenapa, Cak? Apa ada masalah? Tanya Kevin yang duduk di sebelah Cakra, ia melihat ekspresi kesal dari sahabatnya itu. Aku harus segera ke perusahaan Yubi. Bisakah kau menyelesaikan meeting ini untukku? Pak Cakra, Anda sudah ingin pergi, lalu bagaimana dengan kerja sama kita? Seorang pria berumur sekitar 50-an itu langsung bertanya saat melihat Cakra sudah berdiri dan tampak ingin beranjak pergi meninggalkan pertemuan mereka. Maaf, Tuan Houston, kerja sama kita tetap berjalan. Aku pastikan, perusahaan Anda akan bisa bekerja sama dengan Sapphire Corp dan William Group. Tuan Hudson sempat terkejut dengan ucapan Cakra. Namun, setelahnya ia tersenyum penuh keantusiasan. Ia bahkan langsung berdiri, meraih dan menjabat tangan Cakra, sebelum akhirnya pria muda itu meninggalkan dirinya bersama Kevin. Dia memiliki aura yang kuat. Gumam Tuan Houston seraya menatap Cakra yang pergi dengan langkah cepat. Ada sesuatu yang menarik tentang pria muda itu, sepertinya Tuan Hudson menyukai sosok Cakra. Teguh, tapi tidak keras. Apa dia sudah menikah? Tuan Hudson menoleh pada Kevin. Kevin langsung mengangguk. CEO William Group adalah istrinya. Apa? Tuan Hudson tampak tercengang. Jadi dia menantu yang Tuan William maksud itu, yang digadang-gadang akan menjadi penerusnya. Kevin hanya tersenyum kecil. Tidak menanggapi terlalu jauh pertanyaan Tuan Hudson, dan lebih memilih untuk melanjutkan kembali pembicaraan mereka mengenai pekerjaan. Pantas saja. Ucap Tuan Hudson menggantung penuh makna seraya masih menatap kepergian Cakra. William tidak salah pilih. Saya berharap sekali tadi kalau dia masih jomblo, saya juga sedang mencari menantu soalnya. Celetuk Tuan Hudson dengan tertawa ringan, yang membuat Kevin menaikkan alis dan balas tersenyum meringis mendengar niat Tuan Hudson itu. Kenapa tiba-tiba banyak yang menginginkan kau menjadi menantu dadakan, Jack? Batin Kevin tidak habis. Suara tamparan itu begitu keras, membuat wajah Kani tertoleh ke samping dan menimbulkan kemerahan di wajahnya yang cukup rupawan. Yubi menatap Kani dengan kilatan amarah. Dada wanita itu naik turun karena menahan emosi atas ucapan kejam Kani barusan terhadap suaminya. Kau menamparku hanya karena pria sialan itu? Kani bertanya dengan suara rendahnya. Ia menatap Yubi. Sejauh ini belum ada wanita yang bisa bersikap seberani ini terhadap Kani. Dan sialnya, Kani menginginkan wanita itu untuk menjadi istrinya. Semua laki-laki pasti menginginkan wanita baik-baik sebagai pasangan mereka, sekalipun mereka sendiri adalah pria brengsek. Yubi adalah wanita yang mandiri, tidak pernah menye-menye dan tidak banyak tuntutan. Karena itu,
Kani menginginkan Yubi lah yang menjadi istrinya. Terlebih Yubi merupakan putri pertama keluarga William. Sekali lagi kau berkata buruk tentang suamiku, tidak hanya tamparan, aku akan langsung mendepakmu keluar dari perusahaan ini. Ancam Yubi tidak main-main. Ia sungguh muak dengan Kani. Tidak di kediaman keluarga William, di perusahaan pun Kani selalu saja memancing amarahnya. Sekarang keluar dari ruanganku. Pekik Yubi kencang dengan amarahnya. Wajahnya memerah, dan ia berbalik, membawa dengan terseok-seok kakinya yang masih nyeri itu untuk duduk di kursi kerjanya. Namun, Kani tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia menarik keras tangan Yubi, sehingga tubuh wanita itu berputar dan terdorong maju, jatuh ke dalam pelukannya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Kani menahan tubuh Yubi yang berontak dan memukulinya, karena perasaan kesal, serta marah. Bukan pada Yubi, tapi karena melihat Yubi yang begitu membela Cakra. Membuat Kani ingin mencari pengakuan akan dirinya yang masihlah bisa memenangkan hati wanita itu dengan mencium bibir Yubi. Pintu ruang kerja Yubi terbuka. Seseorang yang baru masuk itu melotot tajam, melihat apa yang sedang terjadi di dalam ruangan. Apaan kalian, hah? Lucy bersuara keras. Ia merengsek masuk dan langsung memisahkan Kani dari Yubi, yang di matanya sedang berpelukan dan berciuman mesra. Wanita yang tengah hamil muda itu menatap kakaknya begitu nyalang. Ia terbakar rasa cemburu karena mendapati langsung Kani dan Yubi yang berduaan di dalam ruang kerja kakaknya. Apa yang kau lakukan pada suamiku? Kak, kau menggodanya, kau lupa, Kak Kani itu bukan lagi kekasihmu. Dia suamiku, suami adikmu. Lucy bersuara keras pada Yubi yang dirangkul langsung oleh sekretarisnya. Ia mencerca sang kakak dengan tuduhan sepihaknya. Sekretaris Yubi juga sempat terkejut melihat apa yang terjadi saat pintu dibuka oleh Lucy. Ia sama sekali tidak menduga, saat adik tiri dari atasannya itu datang, dan mencari suaminya, juga kakaknya. Lalu mendapati ruang kerja sang kakak terkunci, Lucy langsung memanggil pihak maintenance perusahaan untuk membuka pintu. Dan terlihatlah apa yang seharusnya tidak mereka lihat. Namun, sekretaris Yubi sangat yakin atasannya pasti tidak sedang menggoda sang mantan, seperti yang dituduhkan. Pasti sesuatu telah terjadi. Sekretaris itu sampai menatap tajam pada Kani yang diam saja di belakang tubuh Yubi. Seakan sengaja membiarkan sang istri untuk meledakkan amarahnya pada Yubi dan berpikir bahwa Yubi lah yang menggodanya. Kau tega, Kak, kau tahu aku sedang hamil, tapi kau malah ingin merebut calon ayah dari anakku. Lucy menangis, ia menitikkan air mata. Entahlah air mata kesedihan karena benar-benar kecewa, atau hanya sebuah sandiwara. Jangan menuduh istriku sembarangan. Suara ringan dan terdengar begitu tenang, nyaris tak memiliki emosi itu tiba-tiba menyeruak, masuk ke dalam ruang kerja Yubi. Sosok Cakra sudah berdiri di ambang pintu, semua mata seketika mengarah padanya. Sesaat hening menyelimuti, netra semua orang kompak melebar memperhatikan penampilan Cakra yang sangat berbeda. Pria itu mengenakan setelan formal lengkap, kemeja hitam dan jas yang rapi membalut tubuh tegapnya. Ia bahkan mengenakan gelang jam tangan mewah, persis seperti seorang eksekutif muda, yang sukses dan tentunya sangat tampan. Kakimu masih sakit? Hah? Yubi sampai terperanjat karena Cakra sudah berdiri di depannya, dan mengambil alih tubuhnya dari sang sekretaris. Cakra begitu cepat bergerak, sepersekian detik setelah bertanya, pria itu malah sudah berjongkok memeriksa langsung kaki Yubi. Kaki istrinya tampak sedikit memerah, sepertinya Yubi banyak bergerak, atau memaksa untuk bergerak. Setelah ini kita ke rumah sakit, kata Cakra seraya berdiri dan berbalik dengan merangkul Yubi. Ia menghadap Lucy yang berkedip-kedip dengan mata basahnya saat memperhatikan sosok Cakra, sang kakak ipar.
Tidak hanya penampilan pria itu, tapi sikapnya terhadap Yubi berhasil membuat hati Lucy bergetar. "Kenapa menuduh istriku ingin merebut calon ayah dari anakmu?" tanya Cakra langsung pada Lucy. Lucy tidak langsung menjawab, ia memperhatikan Cakra dari dekat untuk beberapa saat. Lalu ia melirik kakaknya, dan tatapan Lucy jatuh pada tangan Cakra yang merangkul mesra Yubi. "Aku tidak nyaman mengatakannya." Lucy memasang raut wajah ambigu. "Aku hanya tidak suka jika kakak masih saja mengusik masa lalu. Kakak sekarang sudah memiliki kakak ipar, kan? Aku hanya mengingatkan." Lucy bertutur kata dengan sangat lembut dan terlihat tidak ingin melukai perasaan Cakra. Terkesan tidak menginginkan keributan. Mendengar itu, Cakra pun tersenyum simpul. "Sepertinya kau salah paham, Lucy. Istriku sudah lama membuang sampah masa lalunya. Karena sekarang dia sudah miliki aku, masa depan indahnya." Cakra berkata cukup manis dan penuh percaya diri, tapi matanya tajam menatap ke arah Lucy dan Kani. "Tapi, kakak sudah mencium suamiku, kakak ipar." "Dek. Aku melihatnya langsung, bahkan dia juga melihatnya." Tunjuk Lucy pada sekretaris Yubi yang tiba-tiba gelagapan. Lucy tersenyum samar, terutama saat melihat ekspresi Yubi yang juga terkejut dan tampak panik karena melaporkan apa yang terjadi sebenarnya pada Cakra. Lucy memperhatikan wajah Cakra yang berubah. Ia akan pastikan bahwa kakak iparnya itu tidak akan lagi bisa bersikap manis pada Yubi setelah hari ini. Atmosfer ruangan seketika berubah drastis setelah mendengar perkataan Lucy. Hening dan begitu menegangkan. Sekretaris Yubi sampai sulit menelan salivanya. Ia menoleh tak nyaman pada atasannya dan juga Cakra yang masih fokus menatap Lucy. Begitu pula dengan Yubi. Raut wajah wanita itu menyimpan kemarahan pada Lucy. Berani sekali adik tirinya memutarbalikkan fakta di hadapan suaminya. Berbeda dengan Kani, berdiri di belakang tubuh Lucy, pria itu malah tersenyum mengejek pada Cakra yang sedang menatapnya. Ada kepuasan tersendiri yang Kani rasakan karena telah berhasil mencium paksa Yubi. Bagaimana jika lain kali, ia melakukan hal itu di depan Cakra secara langsung, pasti jauh akan lebih menyenangkan. Benarkah? Setelah beberapa saat terdiam, Cakra akhirnya memberikan tanggapan. Yubi langsung menoleh ke arah Cakra, memperhatikan ekspresi suaminya itu yang tampak tenang. Yubi tadi sampai was-was, khawatir jika Cakra emosi. Tapi ternyata, suaminya bahkan tidak memperlihatkan ekspresi kemarahan, apalagi cemburu. Tiba-tiba Yubi terkekeh sinis di dalam hatinya. Memangnya apa yang mau ia harapkan dari suami yang 1 tahun lagi akan ia ceraikan itu? Lucy mengangguk masih dengan raut wajah tak nyamannya atas hal memalukan yang telah dilakukan oleh kakaknya dan suaminya. Ruangan kerja kakak ada kamera. Lucy menunjuk ke sudut atas dinding. Tapi, aku rasa kakak ipar tidak perlu sejauh itu memeriksanya. Sudah tertangkap basah seperti ini, tidak mungkin akan melakukannya lagi, kan? Lucy menekan kata-katanya dengan menatap langsung pada Yubi, seakan menekankan bahwa Yubi lah yang telah menggoda Kani. Jangan asal bicara kau, Lucy, Kani yang sudah bersikap kurang ajar padaku. Nyaris saja Yubi merangsek maju untuk menjambak mulut adik tirinya itu. Ia bahkan sampai mengabaikan kakinya yang terasa nyeri untuk bisa berpijak dengan benar. Karena tuduhan Lucy jauh lebih menyakitkan dari rasa nyeri di kakinya. Jangan menahanku, dia sudah memfitnahku, suaminya lah yang mengunci pintu dan memaksaku. Menggelegar sudah suara Yubi saat Cakra malah menahan tangannya. Kemarahan, sekaligus kekesalan wanita itu sudah sampai di ubun-ubun. Ia tidak akan segan-segan untuk memberikan pelajaran pada Lucy. Mau apa? Tanya Cakra pada istrinya yang netranya semakin melotot tajam karena ditanya seperti itu. Kau tanya aku mau apa, aku ingin menghajarnya.
Yubi berusaha menyingkirkan Cakra dari hadapannya. Ia hendak meraih Lucy, tapi ternyata tidak semudah itu. Aku bilang minggir. Pekik Yubi pada Cakra yang tak menyingkir. Tunggu di sini, kau jaga saja kakimu, aku yang akan melakukannya. Dek. Wajah cantik yang tengah diselimuti amarah yang menggebu-gebu itu langsung terangkat. Yubi terkejut dan ia langsung terkesiap saat Cakra sudah berbalik dengan cepat dan ternyata malah melayangkan tendangan ke dada Kani. Astaga! Tubuh Kani terdorong dan terjerembab ke belakang. Lucy memekik, terkejut saat suaminya ternyata diserang oleh Cakra. Kau yang mencium istriku? Cakra meraih kerah jas Kani, menarik pria itu berdiri dan kembali melayangkan tinju ke wajahnya. Bertubi-tubi Cakra melayangkan pukulan tanpa memberikan kesempatan untuk Kani bisa melawan. Lucy sudah menjerit dengan tangis meminta Cakra agar berhenti memukuli suaminya. Tapi, tampaknya Cakra belum puas. Tinjunya masih saja melayang pada Kani. Kali ini Cakra terlihat benar-benar seperti berandalan yang berpenampilan eksekutif. Hajar lagi, Pak, jangan kasih ampun. Sekretaris Yubi tampak bersemangat memberikan dukungan pada Cakra yang tengah menghajar Kani. Kalau bisa, sekalian hajar Lucy juga. Batin sekretaris itu penuh harap dan memberikan tatapan tak suka pada Lucy yang menangis meminta Cakra berhenti. Kat, apaan kau hanya diam saja membiarkan suamimu bertindak brutal seperti itu? Cepat hentikan kakak ipar. Lucy berteriak pada Yubi yang terdiam melihat Cakra menghajar Kani di depan matanya. Hentikan kakak ipar, Kak Kani bisa mati karena dipukuli. Yubi tersedar, ia sempat terhenyak atas apa yang Cakra lakukan. Karena melihat Kani yang sudah babak belur dan tidak ingin sampai Cakra mengakhiri hidup seseorang. Yubi pun meminta Cakra berhenti, namun Cakra tak kunjung berhenti. Memaksa Yubi bergerak dan menahan langsung tangan suaminya saat kembali ingin melayangkan tinju di wajah Kani yang sudah penuh lebam. Stop, Cak, kau bisa membunuhnya. Cakra berhenti, ia menoleh pada Yubi dengan raut wajah kesal. Yubi tidak pernah melihat ekspresi Cakra yang seperti itu. Bukan ekspresi kesal marah, melainkan lebih ke perasaan tidak terima karena melakukan sesuatu yang ia suka ternyata malah dihentikan. Bawa suamimu pergi sekarang, kata Yubi pada Lucy. Dengan susah payah Lucy langsung membopong tubuh suaminya keluar. Begitu juga dengan sekretaris Yubi, ia langsung melipir saat melihat wajah Pak Cakra tampak lain. Kau tadi hampir saja mengakhiri hidupnya, kata Yubi, tapi Cakra diam saja. Raut wajah pria itu sama sekali tidak bersahabat. Yubi juga bisa melihat dada suaminya yang naik turun, karena menahan emosi. Cakra beranjak ke jendela dengan melonggarkan dasinya yang terasa mulai mencekik. Tadi itu baru pemanasan, belum sempat ia mematahkan tangan Kani yang malam lalu berani menghukum istrinya di dapur. Dan Yubi menafsirkan lain sikap diam Cakra. Pria itu terkesan mengabaikan Yubi sehingga Yubi berpikir Cakra sedang marah padanya. Kau marah karena aku menghentikan aksi brutalmu tadi? Yubi tidak menyimpan lama keingintahuannya itu. Ia memilih untuk langsung bertanya pada Cakra. Apa ada yang ingin kau jelaskan padaku? Tanya Cakra tanpa menoleh. Atau aku perlu mengecek CCTV seperti ucapan adikmu? What? Yubi mengerutkan keningnya atas pertanyaan Cakra. Apa yang mau aku jelaskan lagi? Aku sudah bilang Kani yang menerobos masuk. Dia mengunci pintu dan memaksaku. Masih dengan mode marahnya Yubi secara tidak langsung menjelaskan pada Cakra. Bukan itu. Cakra berbalik dan menatap pada Yubi. Siapa yang mencium siapa? Yubi mengerutkan keningnya, lalu ia berdecih,
menunjukkan kekesalannya terhadap pertanyaan Cakra. Aku tidak pernah ingin berciuman dengannya. Sorry saja. Aku tidak berselera. Bahkan saat masih pacaran saja kami tidak pernah melakukan kissing. Benarkah? Tanya Cakra. Yubi mengangguk masih dengan raut wajah marahnya. Berarti kau hanya berciuman denganku? Atau jangan-jangan aku orang pertama yang menciummu? Dek. Netra Yubi langsung membulat atas pertanyaan Cakra yang membuat telinganya seketika berdengung hebat. Jadi, benar, aku adalah orang pertama yang menciummu? Cakra mengangkat alisnya, memperhatikan wajah cantik Yubi yang masih saja diam, tak kunjung memberikan jawaban. Sehingga Cakra menyimpulkan sendiri jawaban atas pertanyaannya itu. Enak saja. Dengus Yubi ketika tersadar. Ia terlalu gengsi untuk mengakuinya di hadapan Cakra. Akan besar kepala suaminya itu nanti. Aku sudah pernah berciuman sebelumnya, tapi bukan dengan Kani, melainkan denganku. Sambar Cakra cepat, dan ia langsung terkekeh melihat Yubi yang melotot tajam padanya. Suka sekali pria itu membuat istrinya kesal. Bersambung.